Halo pesilat Indonesia. Pencaksilat merupakan salah satu seni bela diri yang ada di Indonesia, serta merupakan warisan budaya leluhur asli bangsa. Saking aslinya, pencaksilat ini sudah ada sejak berabad-abad lamanya, jauh sebelum bangsa ini merdeka. Dalam perkembangannya, kini pencaksilat tidak hanya diminati oleh orang-orang Indonesia saja, namun pencaksilat sudah mulai terkenal di kawasan Eropa. Bahkan kini, pencaksilat menjadi salah satu cabang olahraga yang tidak hanya ikut dipertandingkan di SEA Games, namun juga Asian Games. Pencaksilat merupakan satu jenis bela diri, namun memiliki beragam aliran dan perguruan. Di Indonesia sendiri, terdapat banyak aliran atau perguruan pencaksilat yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas 10 daftar perguruan yang paling disegani di Indonesia serta sejarah singkatnya. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasan, silahkan kalian klik terlebih dahulu tombol subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar kalian jadi orang yang pertama tahu video-video menarik lainnya. Oke, kita masuk ke pembahasan 10 daftar perguruan paling disegani atau ditakuti di Indonesia. 10. Bakti Negara. Perguruan Bakti Negara berasal dari daerah Bali dengan guru besarnya I Gusti Ngurah Rai, yang merupakan salah satu tokoh pahlawan pejuang nasional. Namun, perguruan ini baru secara resmi didirikan pada tanggal 31 Januari 1955 di Banjar Kaliungu Kaja, Denpasar, Bali, oleh para pendekar sekaligus pejuang kemerdekaan Indonesia. Salah satunya diantaranya bernama Ida Bagus Oka Dewangkara. Bakti Negara adalah aliran dan perguruan pencaksilat Bali berpedoman pada ajaran Hindu Dharma masyarakat Bali Trihita Karana. Pencaksilat Bakti Negara ini sebenarnya berakar pada silat Jawa seperti Cikaret, Cikalong, dan Citembak. Namun, dalam perkembangannya unsur-unsur Bali pun melekat kental sehingga memiliki ciri khas tersendiri dan agak berbeda dari asalnya. 9. Cimande. Silat Cimande adalah salah satu silat tertua di Indonesia, yang kemudian di silat inilah melahirkan berbagai macam perguruan silat lainnya, bahkan ada yang sampai di luar negeri. Banyak versi yang menjelaskan tentang berdirinya pencaksilat ini, namun versi terkuat mengumumkan bahwa pendiri dari silat Cimande ini bernama Abah Khair. Abah Khair adalah seorang pesilat yang sangat disegani. Pada pertengahan abad 18 atau sekitar tahun 1760-an, Abah Khair pertama kalinya memperkenalkan jurus-jurus silat pada muridnya. Sehingga demikian, Abah Khair ditetapkan sebagai guru besar pertama Cimande. 8. Pencak Organisasi. Pencak Organisasi berdiri pada tanggal 27 Agustus 1927 dengan pendiri utama seorang pahlawan kemerdekaan yang dikenal dengan nama Bapak Imam Sujai. Beliau mendirikan Pencak Organisasi sebagai gerakan bawah tanah yang menentang penjajahan. Sebelum beliau mendirikan perguruan ini, beliau telah bergabung di perguruan silat Setia Hati Terate, sehingga beberapa jurus-jurus atau gerakan-gerakan yang dimiliki Pencak Organisasi mirip dengan Setia Hati Terate, namun tidak sama. Karena beliau telah memodifikasi dan mengembangkan jurus-jurus Setia Hati Terate dengan pikiran beliau. Kini, Pencak Organisasi telah berkembang di mana-mana dan menjadi salah satu perguruan yang turut aktif mengirimkan atlet-atletnya di pelatnas, dan diantaranya telah berhasil meraih penghargaan tertinggi dalam event pertandingan pencaksilat internasional. 7. Pagar Nusa. Ikatan Pencaksilat Pagar Nusa berdiri pada tanggal 3 Januari 1986 dalam sebuah musyawarah yang diadakan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, yang dihadiri para tokoh pencaksilat NU antara lain dari Pasuruan, Ponorogo, Jombang, Nganjuk, dan Kediri. Kemudian dalam musyawarah tersebut dihasilkan susunan kepengurusan dengan Kiai Haji Agus Maksum Jauhari atau yang lebih dikenal sebagai Gus Maksum sebagai Ketua Umum Pusat. Ikatan Pencaksilat Pagar Nusa sendiri berdiri karena dilatar belakangi oleh rasa keprihatinan dari para ulama, pimpinan pondok pesantren, pendekar, serta tokoh-tokoh pencaksilat lainnya yang dimana pada masa itu dunia persilatan di pelataran pondok pesantren mengalami titik surut yang memprihatinkan. Sekitar tahun 1990-an,
IPSNU mulai memperkenalkan pada seluruh kabupaten kota madya yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kini, Pagar Nusa menjelma menjadi organisasi pencak silat yang dapat diperhitungkan, terutama dalam bidang prestasi. Tak hanya itu, Pagar Nusa juga menjadi ikon penting dunia pendidikan, terutama di lingkungan ma'arif. 6. Persinas Asad merupakan pencak silat yang sudah banyak dikenal di kalangan masyarakat. Persinas Asad sudah memiliki banyak anggota yang tersebar di Indonesia, bahkan di luar negeri. Persinas Asad mulai didirikan pada tanggal 30 April 1993. Perguruan Silat Nasional Asad berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tujuan menghimpun seluruh potensi bangsa yang memiliki persamaan cita-cita, wawasan, dan tujuan dalam melestarikan budaya bangsa. Persinas Asad merupakan bela diri pencak silat yang beraliran silat Cimande, Kuntau, Cikaret, Singamogok, Nagan, Cikalong, dan beberapa aliran lainnya. Dengan melestarikan ilmu seni bela diri pencak silat, berarti melestarikan budaya bangsa, yang merupakan upaya dalam peningkatan kualitas mental dan fisik bangsa Indonesia dengan moto ampuh, sehat, aman, damai. Hingga kini, perguruan Persinas Asad ini turut aktif dalam menyumbangkan atlet-atletnya di Pelatnas untuk diikutsertakan pada event-event pencak silat internasional. 5. IKSPI Keras Sakti merupakan perguruan bela diri yang beraliran kungfu untuk gerakan bela dirinya, namun untuk kerohanian lebih cenderung ke Banten dan ulama Jawa. Berdiri pada tanggal 15 Januari 1980 dengan guru besar bernama Raden Totong Kim Darto dengan gerakan bela diri kungfu aliran utara dan selatan yang dipelajarinya dari pendekar aliran kungfu Cina yang ada di Indonesia. Adapun nama perguruan ini semula adalah Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia, disingkat IKSPI. Tapi pada perkembangannya perguruan ini diberi nama tambahan Keras Sakti. Hal ini dikarenakan karena masyarakat maupun murid-murid perguruan ini lebih mengenal nama jurus perguruan, yaitu teknik jurus keranya, dibanding nama perguruan. Perguruan ini mengajarkan pelajaran silat kera dan kerohanian untuk memantapkan fisik dan iman murid yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya yang sehat lahir batin dan berjiwa Pancasila. Kini, IKSPI Keras Sakti telah tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia dan juga beberapa di antaranya telah ada di luar negeri. 4. Perisai Diri. Keluarga Silat Nasional Perisai Diri atau disingkat Kelatnas Indonesia Perisai Diri merupakan organisasi bela diri yang didirikan oleh RM Subandiman Dirjoatmojo. Kelatnas Indonesia Perisai Diri merupakan salah satu dari 10 perguruan pencak silat yang mendapatkan predikat perguruan historis pencak silat karena memberikan kontribusi dan pengaruh terhadap sejarah perkembangan IPSI, Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia, serta pencak silat secara umumnya pada era-era awal terbentuknya Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia. Dalam Perisai Diri sendiri terdapat berbagai macam aliran silat, diantaranya adalah Cimande, Betawen, Bawean, dan Jawa Timuran. Selain itu, terdapat juga aliran silat Minangkabau. Hingga kini, Keluarga Silat Nasional Perisai Diri merupakan salah satu perguruan yang menjadi lumbung medali emas pencak silat prestasi di dunia internasional melalui atletnya. Yang terkenal saat ini adalah WW Wita. 3. Merpati Putih. Merpati Putih merupakan salah satu perguruan pencak silat bela diri tangan kosong dan merupakan salah satu aset budaya bangsa. Ilmu Merpati Putih sendiri diwariskan secara turun-temurun pada masa sampean dalam ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan Pangeran Prabu Mangkurat ingkang Jumeneng ing Kartosuro di lingkungan Keraton Yogyakarta. Sang guru Merpati Putih adalah Bapak Saring Hadi Purnomo, sedangkan pendiri perguruan dan guru besar sekaligus pewaris ilmu adalah Purwoto Hadi Purnomo dan Budi Santoso Hadi Purnomo. Merpati Putih sendiri didirikan pada tanggal 2 April 1963 di Yogyakarta, yang kemudian bertahan hingga kini dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan juga beberapa di antaranya tersebar di luar negeri. Merpati Putih saat ini merupakan salah satu anggota Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia dan Martial Arts Federation for World Peace, serta Persekutuan Pencak Silat Antar Bangsa.
2. Tapak Suci. Tapak Suci Putra Muhammadiyah adalah sebuah aliran, perguruan, dan organisasi pencak silat yang merupakan anggota IPSI serta termasuk dalam 10 perguruan historis IPSI, yaitu perguruan yang menunjang tumbuh kembangnya IPSI sebagai organisasi. Tapak Suci berasas Islam, yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, berjiwa persaudaraan, dan berada di bawah naungan Perserikatan Muhammadiyah. Tapak Suci berdiri pada tanggal 31 Juli 1963 di Kauman, Yogyakarta. Tapak Suci memiliki moto dengan iman dan akhlak menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak akan menjadi lemah. Hingga kini, Tapak Suci merupakan organisasi pencak silat yang aktif menyumbangkan atlet-atletnya di pelatnas dalam gelaran pencak silat pada event-event internasional, serta sebagai salah satu perguruan yang menjadi lumbung medali emas bagi Indonesia. 1. Persaudaraan Setia Hati Terate. Persaudaraan Setia Hati Terate merupakan organisasi pencak silat yang berdiri di Madiun, tepatnya di Desa Pilangbango, Kota Madiun, pada tahun 1922 oleh seorang tokoh pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia, Ki Hajar Hardjo Utomo, murid dari Ki Ngabehi Surodiwiryo, pendiri utama ajaran Setia Hati. PSHT juga tergabung dalam 10 perguruan pencak silat historis di Indonesia yang memprakarsai berdirinya IPSI sebagai payung utama semua perguruan atau aliran bela diri pencak silat di Indonesia. Organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate memiliki falsafah bahwa manusia dapat dihancurkan, manusia dapat dimatikan, tetapi manusia tidak dapat dikalahkan selama manusia itu setia pada hatinya. Dengan semboyannya yang terkenal adalah selama matahari masih terbit dari timur dan terbenam di barat, selama bumi masih dihuni manusia, selama itulah Persaudaraan Setia Hati Terate akan tetap jaya selamanya. Kini, organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate telah menjadi salah satu organisasi pencak silat terbesar di Indonesia dan memiliki cabang di seluruh wilayah Indonesia, serta telah ada di beberapa negara di dunia seperti Prancis, Belanda, Jepang, dan lain-lain. Tak hanya itu, Persaudaraan Setia Hati Terate juga turut aktif dalam menyumbangkan berbagai prestasi untuk Indonesia di kancah nasional maupun internasional dalam bidang kejuaraan pencak silat berprestasi. Itulah 10 daftar perguruan pencak silat yang paling disegani atau ditakuti di Indonesia dan sejarah singkatnya. Terus kembangkan pencak silat Indonesia agar tetap lestari sebagai kebudayaan bangsa. Salam santun, silat Indonesia.